pagi para pemirsa LDS TV, kembali lagi bersama saya Afginanda dalam acara Dialog Khusus. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Haji Abdul Haq SHMM selaku anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro. Dan pagi ini kita akan ngobrol seputar tentang tema yang berjudul Capaian Kota Metro dalam mewujudkan Metro sebagai kota pendidikan. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Bapak Abdul Haq, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Baik, Pak, baik. Ya, boleh ya? Oke, kita boleh kenalan dulu, boleh ya Pak ya? Mungkin pemirsa LDS TV mungkin ada yang belum tahu tentang latar belakang beliau ya, yang sudah saya bilang di awal bahwa beliau merupakan selaku anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro, ya Pak ya, betul ya Pak ya? Kalau boleh tahu Bapak dari partai mana Pak? Saya berasal dari fraksi Partai Nasdem di Kota Metro. Pastinya untuk di bidang politik Bapak ini jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi ya Pak ya, betul ya Pak ya? Insya Allah. Oke, kalau boleh ini boleh tahu nih ya, untuk menjabat sebagai anggota DPRD baru periode ini atau sudah sebelum-sebelumnya Pak? Saya sebenarnya memang berasal dari unsur ASN, jadi pensiun dari aparatur sipil di 2018 dan 2019 saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Metro. Alhamdulillah saya bisa menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kota Metro periode 2019 sampai dengan 2024, yaitu di Komisi 1 DPRD Kota Metro. Oke, jadi awal mulanya Bapak merupakan memang ASN dan sudah pensiun dan mencalonkan diri dan alhamdulillahnya duduk sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro. Sangat luar biasa, dan itu tadi sekilas tentang latar belakang beliau ya, yang sudah diceritakan. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasan kita ya Bapak ya. Baiklah, kalau kita bahas tentang sekilas visi Kota Metro sebagai kota pendidikan yang maju dan sejahtera di tahun 2025 gitu ya Pak ya. Boleh nggak sih Pak dideskripsikan sedikit tentang visi Kota Metro tersebut? Baik, jadi visi Kota Metro itu yang mewujudkan Kota Metro berpendidikan sehat, sejahtera, dan berbudaya. Itu sedangkan visinya. Sedangkan misinya mewujudkan kualitas pendidikan dan budaya berdaya saing nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Itu yang menjadi visi dan misi. Jadi itu menjadi visi untuk Kota Metro sebagai kota pendidikan yang maju dan sejahtera di tahun 2025, dan mudah-mudahan terwujud ya Pak ya di tahun 2025 ya Pak ya. Dan pastinya Bapak Abdul Haq sendiri juga pasti ikut serta dan ikut andil dalam visi tersebut ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, terus untuk tujuan khusus DPRD Kota Metro untuk menciptakan Kota Metro sebagai kota pendidikan itu apa tuh Pak tujuannya? Jadi dengan tujuan yang pertama yaitu menyangkut masalah program pendidikan, pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan itu mencakup pengelolaan pendidikan dasar, karena itu merupakan suatu kewenangan di kabupaten kota, terus pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, dan pengelolaan pendidikan anak-anak dini atau usia PAUD, pengelolaan pendidikan informal ataupun kesetaraan. Itu merupakan jadi tujuannya daripada pendidikan. Sedangkan pengelolaan pengembangan kebudayaannya menyangkut masalah kebudayaan-kebudayaan yang bersifat lokal di daerah hingga untuk menunjang kebudayaan nasional. Oke, jadi untuk pendidikan sendiri itu wajib dari PAUD, SD, menengah sampai dengan tingkat atas. Tingkat SMP, karena kewenangan tingkat atas itu ada di provinsi. Oke, jadi sampai dengan tingkat menengah pertama ya Pak? Tingkat ya? pertama. Oke. Dan selanjutnya untuk peran Komisi 1 DPRD Kota Metro untuk mewujudkan kota pendidikan itu seperti apa Pak perannya? Jadi kalau di Komisi 1 kami lebih banyak mensoroti di bidang masalah aturan-aturan, jadi macam peraturan-peraturan perdanya dan pelaksanaan-pelaksanaan kaitan dengan turunan petunjuk-petunjuk dari ketentuan-ketentuan yang digariskan dari tingkat pusat. Nah, kami tinggal bagaimana implementasinya, kami melihat apakah ada hal-hal yang kurang baik ataupun bagaimana ada langkah-langkah yang harus kita pertajam sehingga nanti pelaksanaan pendidikannya akan lebih baik di Kota Metro.
Jadi seperti itu peran dari Komisi 1 DPRD Kota Metro ya untuk mewujudkan kota pendidikan yang sudah menjadi visi dari Kota Metro sendiri ya Pak ya. Jadi intinya sebagai apa ya, apa dikatakan pengawasan lah di situ dalam pelaksanaan pendidikannya sendiri. Baiklah pemirsa LDS TV, setelah ini kita akan lanjut lebih dalam ngobrol bersama narasumber kita yaitu Bapak Abdul Haq. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di LDS TV. Baiklah pemirsa LDS TV, kembali lagi bersama saya Afginanda dalam acara Dialog Khusus. Dan pastinya kita masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Haji Abdul Haq SHMM. Dan kita bakal lanjut lagi ngobrol dengan tema yang berjudul Capaian DPRD Kota Metro dalam mewujudkan Metro sebagai kota pendidikan. Baiklah Bapak, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, untuk menyambung pertanyaan kita tadi, untuk program ini, program apa aja sih yang dicanangkan untuk mewujudkan Metro sebagai kota pendidikan yang maju dan sejahtera? Baik, jadi ada beberapa langkah atau yang perlu kami sampaikan. Di antaranya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompetensi, berdaya saing, siap bekerja profesional dan mandiri melalui penyelenggaraan pendidikan non formal seperti sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lembaga kursus dan lain-lain semacam pelatihan-pelatihan. Nah, hal ini mungkin akan berdampak dengan adanya beasiswa kepada siswa dari keluarga prasejahtera dan membagikan kartu-kartu Metro Ceria, itu diantaranya. Terus memberikan hadiah-hadiah reward kepada siswa yang berprestasi. Jadi capaian-capaian yang kita harapkan. Terus pembagian insentif berupa bantuan transportasi kepada guru-guru dan para anak didik, terus tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Itu merupakan harapan dan capaian yang kita ingin capai. Jadi nggak cuma di bidang pendidikan yang formal aja, tapi non formal juga pasti didukung oleh pemerintah juga ya Pak ya. Misalkan teman-teman ada yang punya bakat dan minat di bidang agama, itu juga pasti didukung ya Pak ya, atau di bidang bagian seni juga pasti didukung ya, sangat luar biasa. Oke, dan mudah-mudahan itu semua tercapai ya Pak ya. Nah, kita lanjut lagi untuk mewujudkan visi sebagai kota pendidikan. Pencapaian apa aja sih yang sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah Kota Metro? Ya, kalau secara umum sudah banyak kita dapatkan semacam reward dari pemerintah pusat tentang keberhasilan pendidikan DPR. Namun tentunya sebagai manusia ataupun masyarakat Kota Metro selalu tidak puas. Kita berharap terus dan kita selalu mengkritisi daripada pemerintah Kota Metro bagaimana kota pendidikan ini betul-betul suaranya muncul di permukaan baik di tingkat di daerah provinsi maupun nasional. Itu yang kita harapkan. Nah, tentunya kita berharap ke depan dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pendidikan akan lebih dipertajam kembali sehingga masyarakat Kota Metro merasakan bahwa pendidikan ini betul-betul bisa muncul ataupun bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Metro, sehingga ini feedbacknya mungkin saja dari masyarakat luar Kota Metro akan bersekolah di sini. Dengan bersekolah di sini tentunya putaran ekonomi dan sebagainya di masyarakat Kota Metro ini akan bisa bertambah. Oke, jadi seperti itu. Boleh dong kita bahas juga tentang sekilas tentang pelayanan publik di Kota Metro saat ini seperti apa Pak? Kalau pelayanan publik di Kota Metro kita sudah ada istilahnya mall pelayanan publik. Jadi ada satu pintu pelaksanaan mall pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kota Metro, sehingga apa yang diperlukan bisa langsung saja menyangkut perizinan, KTP, dan lain sebagainya itu ada di pusat sesat agung kita Kota Metro, itu dipusatkan di sana, sehingga masyarakat hanya dengan satu pintu pelayanan itu semua bisa berjalan dengan cepat.
Oke, jadi untuk Kota Metro sendiri itu sudah berjalan pelayanan satu pintu ya Satu Pak ya? pintu, Pak. Oke, dan pastinya juga mudah-mudahan teknologi juga berkembang lebih ya, jadi untuk pelayanan masyarakat juga lebih bisa dipermudah. Lebih ya, Pak, mudah, ya. cepat dan lebih mudah. Betul. Baiklah, itu tadi kita sudah ngobrol bareng sama Bapak Abdul Haq yang ternyata semakin panas dan semakin seru, dan kita nanti akan lanjut lagi di dialog khusus. Pastinya pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap di dialog khusus. Ya, baiklah pemirsa LDS TV, masih bersama Gina di dialog khusus, dan pastinya masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Haji Abdul Haq SHMM selaku anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro. Ya, baiklah Bapak ya. Gimana Pak, masih mau lanjut? Kita pasti lanjut. Pasti lanjut. Masih semangat dong Pak? Insya Allah. Insya Allah. Nah tadi kan kita sudah bahas tentang visi, pastinya juga tentang program gitu. Nah untuk sekarang ini ada nggak sih Pak hambatan untuk mewujudkan Kota Metro sebagai kota pendidikan? Baik. Kalau hambatan di setiap program itu pasti ada. Pasti ada. Tapi paling tidak kita meminimalisir bagaimana hambatan itu bisa diperkecil. Tentunya kita lihat ya, hambatan yang menjadi persoalan di pendidikan sekarang tentunya kaitan dengan penunjangan anggaran, dengan anggaran yang sampai saat ini untuk pendidikan itu masih diperlukan, sehingga tidak jangan sampai terjadi ada semacam stuck. Ini yang salah satu hambatan kita lihat di dunia pendidikan itu ada dari sisi anggaran. Yang kedua mungkin dari hal-hal yang lain, sumber daya manusia yang mungkin penempatan daripada personil sumber daya manusia belum merata ataupun berkompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini mungkin juga merupakan hambatan. Ini yang harapan kita ke depan, tentu hal semacam ini harus kita perbaiki terus menerus. Kemampuan Kota Metro yang ada sekarang ini. Oke, jadi pastinya semua hal baik itu pasti ada hambatan. Pasti ada. Terutama tentang pendidikan yang pastinya itu bisa dibilang tuh hal yang sangat krusial dan sensitif ya Betul Pak, ya. sekali ya. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, selain dari dari sumber dayanya juga pasti dari anggaran ya, Pak, ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk target tahun depan di 2024 itu apa tuh Pak? Mengenai tentang tema kita pada hari ini, targetnya apa? Kita kalau bicara target pendidikan ini memang sulit bagi kita untuk mengukurnya ya. Lain dengan dia target semacam target fisik ya, bahwa tergambar bahwa ini harus selesai. Tapi kalau target pendidikan ini tentunya bagaimana keberhasilan daripada anak-anak itu. Mereka lulus SD masuk SMA, SMA masuk perguruan tinggi. Nah ini kita lihat daripada penerimaan siswa dan mereka bisa melanjutkan ini daripada target. Karena sangat sekali ya, sulit kita gambarkan secara bentuk fisik gitu. Tapi dengan anak-anak berkarakter baik, dengan anak-anak bisa melanjutkan sekolah, ini merupakan suatu target keberhasilan. Karena sulit bagi kita mengatakan oh itu 100%. Secara angka iya, tapi kita belum tentu mengatakan bahwa target itu tercapai dengan sepenuhnya. Kelulusan iya 100, tapi apakah karakter manusianya baik atau tidak belum tentu. Ataukah dia bisa diterima di perguruan tinggi belum tentu. Nah ini yang bagi kita memang sulit bagi kita mengatakan capaian target itu berhasil. Kalau dengan persentase iya, lulus 100% mungkin bisa. Tapi kalau keberhasilan untuk mencapai katakan dunia pendidikan itu berkarakter, manusia yang baik itu sulit bagi kita menggambarkan. Ini yang perlu kita selalu tekankan
untuk di dunia pendidikan itu. Selanjutnya nih, harapan terhadap DPRD Kota Metro serta masyarakat Kota Metro itu apa tuh Pak untuk dari Bapak sendiri? Tentunya harapan masyarakat ini terhadap DPRD Kota Metro bagaimana memberikan support. Karena kita DPR dengan pemerintah Kota Metro merupakan suatu partner ya, kerjasama, sehingga apa program yang ada dilakukan pemerintah Kota Metro tentu kita mensupport. Yang tentu kita berharap dengan kemampuan keuangan daerah, dengan kemampuan sumber daya manusia, itu yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa terwakili lah dengan adanya anggota-anggota DPRD yang ada di Kota Metro. Nah baiklah, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar seputar tema kita pada hari ini, yaitu capaian DPRD Kota Metro dalam mewujudkan Metro sebagai kota pendidikan. Boleh kita ngobrolnya melenceng sedikit Bapak dari tema, boleh dong ya kan? Nah, karena tadi kita perkenalannya juga di awal hanya sedikit nih ya, boleh gini menggali sedikit ya Pak, lebih dalam lagi ya Pak ya tentang Bapak, latar belakang Bapak. Nah tadi Bapak sudah jelaskan Bapak merupakan pensiunan dari ASN ya Bapak ya? Betul. Nah kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, Bapak tuh masa mudanya itu seperti apa sih Pak? Sekolah di mana? Karena kita kan berbicara tentang pendidikan, betul ya Pak ya? Jadi kita pengen tahu nih Bapak ini memulai pendidikan dari awal hingga sampai sekarang bisa berdiri seperti ini tuh dari mana sih Pak? Ya, sebenarnya saya berpendidikannya di Kota Metro, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tingginya di Universitas Lampung. Di S2-nya di Universitas Bandar Lampung atau UBL, berkarir sebagai ASN mulai dari nol. Mulai dari nol, yaitu diangkat sebagai ASN di Lampung Tengah lagi secara utuh, terus dengan pecahnya Metro dengan Lampung Tengah, saya pindah di Gunung Sugi. Di sana berkarir sebagai ASN, menduduki posisi jabatan-jabatan di eselon 2, kepala dinas, kepala badan, pensiun di 2018 dan 2019 mengikuti pencalonan anggota DPR. Dan memang pada masa-masa muda banyak di organisasi, sehingga sekarang ini duduk di kepengurusan Partai Nasdem selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota Metro. Oke, jadi seperti itu latar belakangnya. Nah, cuman aku penasaran nih Bapak ya. Bapak dari ASN dan kenapa Bapak terjun ke dunia politik? Siapa tahu bisa menginspirasi anak muda yang nonton ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang nonton juga nih ya. Karena banyak sekarang tuh yang anak muda itu yang anti politik tuh Pak. Atau mungkin Bapak boleh kasih tips and triknya kenapa gitu loh Bapak bisa terjun ke dunia politik. Baik, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Kita berkarir sebagai ASN tentunya itu juga pengabdian. Nah di politik ini kita jangan mengartikan politik itu secara agak sempit ya. Karena kehidupan ini memang harus berpolitik. Nah saya mengambil satu statement dari seorang tokoh nasional bahwa orang-orang yang berprestasi tidak masuk di dunia politik itu malah sebenarnya jadi salah. Okay. Nah, kalau dia berpendidikan, berkompetensi baik, tidak masuk dalam dunia politik, dalam tanda petik ya, bukan politik praktis saja, itu tidak memberikan pencerahan. Justru yang punya kompetensi, berpunya kemampuan, dia harus tampil di dunia politik. Tapi jangan diartikan bahwa politik dalam dunia sempit, karena harus di partai gitu saja, itu salah. Tapi harus, bagi anak-anak, bagi adik-adik sekalian tentunya harus berambil andil di dunia politik. Tapi dalam pengertian politik yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Betul, karena semua yang kita lalui di dunia ini tuh pengaruh dari politik juga pasti ya kan Pak ya? Betul ya Pak ya? Iya kan? Dari harga sembako ya kan, itu dari politik juga ya kan. Jadi teman-teman semuanya di sini janganlah kalian buta akan politik ya. Jadi harus mengerti tentang politik walaupun itu sedikit, betul ya Bapak ya. Dan itu tadi kita sudah ngobrol tentang latar belakang dari Bapak Abdul Haq ya, dan juga Bapak juga sudah menceritakan tentang mengapa dari pensiun ASN akhirnya beliau mengambil jalur politik dan akhirnya menjadi anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro. Baiklah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita ya. Mudah-mudahan harapan dari Bapak dan juga dari pemerintah Kota Metro serta DPRD Kota Metro berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga visi misinya juga
segera terlaksana. Baik ya, Bapak. Terakhir nih Bapak ya, boleh dong aku minta closing statement dari Bapak ya mengenai tentang tema kita pada hari ini. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Tentunya saya akan memberikan satu closing statement terkait dengan tema kita hari ini. Tentunya kita berharap dunia pendidikan di Kota Metro ini ke depan akan lebih baik dan masyarakatnya akan bersatu padu dengan pemerintah daerah sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Demikian saya rasa closing statement yang saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan closing statement pada hari ini. Baiklah, terima kasih para pemirsa LDS TV yang sudah menyaksikan dialog khusus pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan dialog khusus di jam yang sama dan juga di channel yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode dialog khusus selanjutnya. Halo pemirsa